Baik, kita lanjut lagi. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, ya. Jadi proses berikutnya seperti itu ya. Jadi analisis, prinsip pendekatannya apa, ya. Dari hasil analisis masuk ke konsep ya. Kalau secara umum antara terkait dengan kerangka analisis dan konsep, ini untuk site ya. Jadi secara garis besar analisis itu ada 6 ya. Ada site, ruang, bentuk dan tampilan, ya, struktur, material dan utilitas. Ya. Kalau site di sini ya dalam konsep ya outputnya adalah tata layout ya. Untuk output konsepnya sendiri berupa block plan ya, pola tatanan massa dan zonasi fungsional ya, baik secara horizontal maupun vertikal. Kalau secara vertikal ini kalau lebih dari satu lantai ya, kalau hanya satu lantai ya horizontal saja ya. Jadi minimal itu block plan ya. Tapi pola tatanan massa sudah jelas, zonasinya sudah jelas ya. Selanjutnya untuk ruang ya. Dalam output konsepnya itu ada tata ruang, ada spesifikasi ruang. Tata ruang itu ya berupa pradenah begitu ya, atau block plan mikro ya, atau block plan ruang ya. Kalau spesifikasi ruang itu untuk ruang-ruang yang khusus ya. Jadi ada standar persyaratan ruang. Misalnya terkait dengan ventilasi, terkait dengan pencahayaan, terkait dengan mungkin material lantai, dinding ya, itu yang khusus, yang spesifik ya. Jadi itu harus muncul di konsep ruang. Di konfigurasi atau tatanan ruang 3 dimensional, tatanan ruang 3 dimensional itu ya kalau bisa dalam bentuk isometri ya. Ya. Jadi secara horizontal ya, itu lantai 1, secara vertikal ya. Itu kalau lebih dari lantai 1. Jadi di lantai 1 ada apa, di lantai 2 ada apa, itu harus jelas pola tatanan ruangnya. Selanjutnya standar persyaratan ruang tadi, spesifikasi khusus untuk ruang dengan persyaratan tertentu ya. Ruang dengan persyaratan tertentu. Oke, selanjutnya untuk bentuk dan tampilan. Nah, ini dalam analisis itu ada proses transformasi bentuk. Nah, ini usahakan memang dalam bentuk 3 dimensional ya. Gubahan massa ya, misalnya dengan ini juga kaitannya dengan prinsip ya, rancangan ya. Jadi secara prinsip-prinsip pendekatan rancangan itu prinsip-prinsip yang terkait dengan bentuk itu seperti apa. Misalnya kaitannya dengan apa istilahnya karakteristik atau gubahan massa bentuknya itu, misalnya apakah bentuknya ke arah bentuk-bentuk apa istilahnya kubisme misalnya, atau bentuk-bentuk lengkung, atau bentuk-bentuk organis gitu ya. Nah, itu di gubahan massa. Atau tipologi, kalau tipologi misalnya menggunakan arsitektur apa tradisional, arsitektur postmodern, arsitektur kolonial, itu kan tipologi bentuk. Ya, jadi tergantung prinsip pendekatannya atau analogi ya. Ya, menganalogikan dengan suatu bentuk misalnya atau suatu benda ya. Metafora, jadi kembali ke prinsip rancangannya ya, dan lain-lain, atau high tech misalnya, itu kan prinsip-prinsipnya ada ya. Nah, selanjutnya untuk output konsepnya ya, namanya juga konsep bentuk ya, tentunya sketsa proses transformasinya, detail-detail bentuk yang unik ya, detail ornamen dan lain-lain, itu sudah muncul di konsep ya. Selanjutnya untuk struktur. Nah, ini sistem struktur ya.
Jadi untuk sistem struktur ini ya sesuai dengan strukturnya. Misalnya kalau contoh di sini high rise ya high rise ya. Kalau bangunan 1-2 lantai ya menggunakan sistem struktur apa kan begitu. Jadi di sini elemen-elemen struktur utama itu fondasi, kolom, balok, ya peletaran lantai, struktur atap itu elemen utama. Terus konsep pembebanan ini secara prinsip saja ya, gaya-gaya struktur ya. Ini dalam bentuk diagramatis saja ya. Outputnya ya sketsa desain struktur ya. Jadi ini bisa isometri, bisa gambar potongan ya. Selanjutnya untuk material, ini spesifikasi material. Nah, kalau spesifikasi material ada material arsitektur, ada material struktur. Nah, ini dengan gambar 3 dimensi biasanya lebih mudah. Ya, jadi dikasih keterangan dia menggunakan atap apa, menggunakan dinding apa, ya, menggunakan struktur apa, ya. Tapi biasanya kalau secara arsitektural itu jauh lebih banyak ya. Jadi elemen-elemen yang ditonjolkan dalam pengolahan fasadnya ya. Dan terakhir untuk utilitas, ya, sistem utilitas. Jadi utilitas ada 2, ada utilitas site, itu nanti masuk di analisis site, ada utilitas bangunan. Ya, kalau utilitas site ya bagaimana sistemnya. Ya, sistemnya itu aliran air misalnya dari mana ke mana, ya, suplai air bersih misalnya dari mana ke mana, ya. Kalau utilitas bangunan itu sudah distribusi di dalam bangunan. Nah, itu terkait dengan utilitas, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi tolong ini benar-benar difahami dan benar-benar diterapkan ya. Dan ini tentunya saya pikir akan mempermudah Anda karena sudah jelas. Nah, misalnya untuk analisis nanti habis ini lebih detail terkait dengan masing-masing elemen yang dikaji ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Halo? Belum ada sepertinya, Pak. Masih belum ada ya? Jelas ya? Oke. Iya, Pak. Nah, ini yang lebih detail ya. Jadi untuk setiap analisis, aspek atau elemen yang dikaji Anda bisa langsung mengacu ke ini ya, karena ini sudah kita buat sangat lengkap. Ya. Nah, tinggal nanti istilahnya prioritas atau penekanan di mana begitu ya, sesuai dengan prinsip pendekatan ya. Jadi di sini ada analisis site ya, ada analisis ruang ya, atau programatik ruang gitu ya. Ada analisis bentuk tampilan, ada analisis struktur, ada analisis material, ada analisis utilitas. Ya. Jadi ini untuk kerangka analisis perancangan, sorry ini bukan bangunan tinggi ya, tapi untuk perancangan secara umum ya. Jadi di sini analisis set ya. Analisis set ini di sini ada berapa item ini? Ada 9 ya. Akses dan sirkulasi, view, orientasi, kebisingan atau noise, vegetasi dan odor, iklim, topografi. Ini kalau areanya berkontur ya, atau mungkin melaksanakan cut and fill atau olahan elevasi. Ada pola tatanan massa, ada utilitas. Ya. Pertama, analisis akses dan sirkulasi. Nah, aspek yang dikaji, ini yang penting. Jadi kalau Anda membuat analisis akses dan sirkulasi, itu harus ada analisis in-out, sirkulasi masuk dan keluar. Ya, jadi ini yang dimaksud masuk dan keluar itu masuk ke tapak dan keluar tapak. Itu di mana? Nah, teknik penyajiannya biasanya perlu diperhatikan ya. Dalam kalau sirkulasi itu ada arah panah.
Sirkulasi itu aliran, ya. Akses itu aliran, ya. Nah, selanjutnya pola sirkulasi di dalam tapak. Jadi di dalamnya itu seperti apa? Jadi setiap analisis tapak wajib ada gambar tapak yang 2 dimensi saja. Itu yang wajib. Jangan sampai Anda membuat analisis tapak tapi nggak ada gambarnya tapak. Nah, itu analisisnya diletakkan di mana kan begitu. Ya, jadi itu yang sangat penting, ya. Jadi pola sirkulasi di dalam tapak, kalau di dalam tapak itu ya di area dalam tapak. Apakah menggunakan pola sirkulasi linier, menggunakan pola sirkulasi center. Ya, jadi kalau center itu kan ada pusat, jadi seluruh sirkulasi diarahkan ke pusat itu, ya. Atau klaster, jadi ada kelompok-kelompok sirkulasi atau yang lain atau gabungan. Ya, jadi namanya pola, lihat polanya, ya. Atau mungkin ada basement atau semi basement. Ya, jadi pola sirkulasi di dalam parkir dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Itu akses dan sirkulasi. Ya, jadi aspek yang dikaji sudah ada ini. Nah, selanjutnya aplikasi rancangan atau dalam bentuk diagram dan sketsa, ya. Jadi usahakan untuk analisis maupun konsep, ya, itu banyak sketsa atau gambar, ya. Jangan terlalu banyak kata-kata, ya, poin-poinnya saja. Jadi kalau aplikasi dari analisis akses dan sirkulasi di sini main and train, ya, mungkin juga bisa main and train sekali shoot out bisa, sekaligus service bisa, ya terserah. Atau Anda bagi secara lebih rinci. Misalnya ada main and train, terus ada apa? Set and train, ya, sebagai out, ada service and train, ya. Ya, itu silahkan pembagiannya, ya. Masing-masing analisis berbeda lah, ya. Nah, yang penting yaitu tadi prinsip pendekatan ini dipakai untuk menelaah setiap aspek, ya. Ini dipakai, ya. Terus pola sirkulasi dalam sistem parkir, misalnya ada basement atau parkir gedung misalnya, atau ya mungkin parkir outdoor, ya itu ya dipakai, ya. Oke, selanjutnya view. Ada in view, ada out view. Ya. Kalau in view ya focal point. Jadi namanya view itu pengamat, ya, menuju ke tapak. Nah, yang terpenting di aplikasi rancangan itu focal point-nya apa? Apakah gerbang? Apakah mungkin ada bangunan utama? Jadi di sini sebagai focal point bisa olahan fasad, bisa scenic, bisa landscape. Mungkin ada sculpture, ada taman sebagai focal point. Jadi jelas, jadi tidak hanya sekedar view dikasih panah besar, nah, tapi yang dilihat apa? Ya, itu harus muncul di aplikasi rancangan. Ya, out view juga begitu. Kalau out view itu dari pengamat ada di dalam tapak, keluar dia mandang. Ya, jadi focal point-nya apa? Bisa lingkungan alam, bisa lingkungan sekitar, ada sesuatu apa di luar tapak, kan? Bisa dalam skala dekat sekitar tapak, atau mungkin dalam skala yang lebih jauh, misalnya di sana ada gunung misalnya, itu out view, ya, dan itu digambar atau disketsa atau dalam bentuk apalah yang bisa menyampaikan tentang itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Terus yang ketiga, orientasi, ya. Nah, orientasi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan juga view. Jadi orientasi, ya, itu terkait dengan bagaimana menentukan apa ya? Orientasi dari bangunan itu loh. Ya. Nah, itu pertama, oh karena view utamanya ke sini, jadi orientasinya ke arah jalan misalnya. Ya, silakan. Ya. Terus juga berkaitan dengan entrance atau jalan. Oh, karena jalannya di depan, maka bangunan juga menghadap ke jalan. Ya.
Atau ada pertimbangan terkait dengan sinar matahari. Oh, karena ini istilahnya tapaknya menghadap ke timur. Nah, ini orientasi bangunnya kita buat untuk orientasi utama ke selatan misalnya supaya tidak terkena matahari langsung. Ya, silakan. Ya, jadi orientasi itu ada aspek yang dikaji berdasarkan bisa view, bisa entrain, bisa sinar matahari atau bisa angin. Oh, menghindari menghadap ke utara karena misalnya di pinggir laut misalnya anginnya kenceng. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, terus prinsip pendekatannya jangan lupa. Selanjutnya olahan visit ya. Jadi olahan visit fasadnya. Jadi ini aplikasi rancangannya atau apa ya istilahnya sketsa dalam analisis itu ya terkait dengan olahan fasad dan sinek ya karena orientasi bisa pencapaian dan alur sirkulasi ya bisa lubang pencahayaan penghawaan atau selubung bangunan ya bisa shading device ya bisa lubang penghawaan dan ventilasi. Nah, ini terkait dengan orientasi ya yang umum biasanya ya banyak yang terkait dengan ini pencahayaan dan daerah yang tersinari terbayangi ya tapi kadang terlupakan terkait dengan view ya orientasinya ke sini karena pengamat banyak di sini sehingga itu harus diolah ya. Nah, itu kalau terkait katakanlah sinar matahari meskipun menghadap ke timur ada upaya misalnya penyelesaian dengan shading device ya, itu kan bisa diterapkan ya. Oke, selanjutnya kebisingan ya atau noise ya. Nah, yang perlu difahami adalah terkait dengan sumber dan karakter bising. Kalau tidak terlalu bising-bising amat ya bisa jadi analisis kebisingan nggak perlu. Atau katakanlah Anda membuat tempat wisata ya. Apakah perlu analisis kebisingan? Ya, tapi kalau tempat wisata yang karakternya tidak membutuhkan ketenangan yang benar-benar silent ya saya pikir nggak perlu juga. Ya. Atau tempat-tempat apa ya, hiburan yang ramai gitu ya. Buat apa analisis kebisingan? Ya, kalau pengen bising ya menyepi kan begitu ya. Jadi bisa diperlukan bisa enggak ya. Jadi yang terpenting tadi kecuali kalau misalnya ada misalnya perpustakaan atau ruang-ruang yang membutuhkan konsentrasi dan ketenangan itu sangat penting ya. Sumber dan karakter bising ya itu yang menjadi aspek elemen yang dikaji ya. Nah, solusinya gimana atau aplikasinya dalam rancangan gimana? Ya, misalnya terkait dengan sistem insulasi suara. Insulasi suara itu kan peredam suara ya. Ya, bisa penghalang fisik dengan tembok, dengan dinding yang tebal ya. Dengan sistem vegetasi ini umum ya. Tata zonasi itu bagian yang menguntungkan ketenangan jauhkan dari sumber bising. Udah selesai ya. Atau dengan sistem akustik ya akustik itu akustik ruang biasanya ya peredam ruang ya supaya kedap nah, itu dengan akustik nah, silakan mana yang dipakai ya dan ini harus terlihat di analisis ya. Oke selanjutnya vegetasi dan outdoor ya vegetasi itu terkait dengan sistem tata hijau atau sistem vegetasi ya. Ya, atau tata landscape-nya seperti apa? Apakah linier, apakah cluster, atau grid, ya terserah. Jadi sistem vegetasinya polanya seperti apa? Ya, karakter dan fungsi tanaman. Nah ini yang penting. Jadi kalau sistem vegetasi itu harus sudah ada pertimbangan tentang fungsi tanaman, misalnya apakah sebagai pembatas, neduh, pelindung. Nah ini tentunya disesuaikan dengan jenis tanamannya. Jadi kalau untuk pelindung, ya pilih tajuk yang lebat. Untuk pembatas, ya mungkin pilih pohon-pohon yang bisa ditanam rapat atau berupa tanaman perdu misalnya. Misalnya untuk pengarah, ya pilih jenis-jenis tanaman yang bersifat seperti garis-garis linier begitu.
penghias, mungkin pilih jenis tanaman yang banyak bunganya dan sebagainya. Penutup tanah, ya, jenis rumput apa ya, atau odor di sini aroma, ya. Nah, mungkin yang membuat apa dengan prinsip healing misalnya, ini bisa jenis-jenis tanaman apa yang mempunyai aroma yang sesuai begitu, ya. Terus sistem penanaman dan perawatannya ini juga perlu diperhatikan, ya. Misalnya sebagai peneduh, ya, jangan pilih pohon yang daunnya mudah rontok begitu ya, sehingga perawatannya susah, ya. Oke, itu terkait dengan vegetasi dan outdoor, ya. Selanjutnya iklim, ya. Iklim itu kaitannya secara umum sinar matahari, angin, hujan. Nah, ini kalau terkait dengan sinar matahari, angin dan hujan yang perlu diperhatikan apa? Pertama, olahan selubung bangunan. Selubung bangunan itu atap dan fasad. Jadi seluruh yang melingkupi bangunan itu namanya selubung bangunan. Ya. Jadi dengan sinar matahari yang apa istilahnya bersinar sepanjang tahun dengan curah hujan yang sangat tinggi, olahan selubungnya gimana? Ya, misalnya dengan atap sudut, ya, atau mungkin atap datar tapi sistem pembuangan pemipaan airnya dalam atap cukup bagus, tidak ada masalah. Ya, olahan selubung, misalnya untuk area jendela untuk bukaan atau pencahayaan, lubang pencahayaan, lubang penghawaan, itu wajib ada shading device atau sosoran gitu ya, itu selubung. Ya, itu digambar, di sketch, ya. Sistem pencahayaan dan ventilasi, ya, apakah full alami atau kombinasi vertikal alami dan buatan, ya. Itu sistemnya apakah linier atau penghawaan silang misalnya, ya. Terus orientasi bangunan, ini terkait dengan sinar matahari biasanya, ya, untuk meminimalkan daerah yang tersinari misalnya. Terus kepadatan bangunan, nah, ini juga harus di-sket begitu kepadatan bangunannya, ya. Jadi pola tatanan massanya, ya. Oke, selanjutnya shading device tadi ya pada selubung, sistem utilitas atap dan lingkungan, ini terkait dengan atap, ya. Jadi di sini aplikasi rancangan cukup banyak kalau berbicara tentang iklim. Jadi bagaimana bentukan dari olahan dan selubung bangunan, sistem pencahayaannya bagaimana, orientasinya bagaimana, kepadatan bangunan, jarak antar bangunan seperti apa, pola tatanan massanya seperti apa, ya, shading device-nya pada olahan, fasadnya seperti apa, ya, sistem utilitas atap dan lingkungan seperti apa, itu terkait dengan iklim, ya. Jadi cukup banyak yang harus di sketch ini. Selanjutnya topografi itu untuk karakter lahan yang berkontur, ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana karakteristik kontur, ya, bentuk kontur dan tingkat kelandaian, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terutama untuk lahan yang berkontur, aliran air bawah tanah dan permukaan. Nah, perbedaan elevasi harus ada retaining wall misalnya atau dinding penahan tanah, ya. Proses cut and fill-nya seperti apa, ya. Struktur penahan tanahnya seperti apa. Nah, ini kalau yang area berkontur ini diperhatikan, ya. Untuk struktur penahan tanah ini bisa alami, pohon, rumput, bisa teras siring, bisa dengan struktur fisik, ya, batu kali, beton, gabion dan lain-lain itu bisa, ya. Selanjutnya yang ke-8 pola tatanan massa, ya. Itu namanya pola, itu ada bentuk polanya. Mau linier, mau klaster, mau sentral, mau gabungan antara klaster dan sentral, gabungan klaster dan linier, ya, mau grid, terserah. Jadi polanya harus kelihatan. Ya. Fungsional perbangunan, ya. Jadi
Ini juga harus terlihat, ya. Terus sistem sirkulasi, ya, pola tatanan massa tidak lepas dari sistem sirkulasinya, ya. Aplikasi rancangannya ada pola tatanan massanya, jadi blok-blok tatanan massa, jarak antar bangunan, ya, ada pola sirkulasinya, ya. Apakah pola sirkulasi mengikuti tatanan massa atau tatanan massa mengikuti pola sirkulasi, terserah, silakan. Yang terakhir untuk analisis site utilitas, ya. Nah, karena ini analisis site, utilitasnya utilitas site atau utilitas lingkungan. Jadi jangan dicampur adukkan dengan utilitas bangunan, meskipun nanti akan berkait. Tapi dalam analisis ini kita fokus di utilitas site atau utilitas lingkungan. Sistem penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, air hujan, pengolahan limbah, sistem persampahan, sistem kelistrikan, kawasan. Jadi yang ada di tapak. Ya, nanti kelihatan koneksinya dengan bangunan. Oke, itu tentang site. Sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan, silakan. Halo? Ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Menurutnya sudah, Pak. Ya, kalau dari hasil tugas yang mungkin selama ini Anda kerjakan, atau di DAI 6 ini, dari analisis site, istilahnya bagaimana capaiannya, dalam artian seluruh aspek yang dikaji dan aplikasinya sudah terpenuhi semua atau belum? Belum terpenuhi, Pak. Ya, jadi tolong nanti itu dicek, dan saya yakin ini akan Anda pakai terus ya sampai Anda lulus nanti dalam merancang apapun sebenarnya. Terus apa istilahnya? Ini justru mempermudah Anda ya. Yang sering terjadi itu overlap antara analisis site dengan analisis ruang, dengan analisis bentuk, dengan struktur, itu overlap semua gitu loh. Atau misalnya analisis akses dan sirkulasi, tapi aspek yang dikaji tidak ini, yang lain. Ya, nah itu yang sering terjadi. Analisis view yang dikaji analisis iklim, tapi isinya. Nah, itu yang sering-sering terjadi. Jadi sebenarnya setiap analisis, ya misalnya analisis site ini aja ada minimal ada 9 ini masing-masing mempunyai aspek yang dikaji, jadi tidak saling overlapping. Begitu ya, itu yang penting. Oke, saya lanjut dulu. Untuk analisis ruang ya, analisis ruang itu ini juga sudah kita coba apa istilahnya. Ini kita tinggal 10 menit lagi, kita percepat. Untuk analisis ruang, ini sudah kita coba urutkan, ya. Mulai dari aktivitas pengguna, kebutuhan ruang, spesifikasi atau persyaratan ruang, dimensi dan kapasitas, sampai hubungan ruang. Jadi, pola pikirnya, aktivitas pengguna itu membutuhkan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang itu harus ada spesifikasi dan persyaratan ruang. Ya, sebuah ruang itu juga tergantung atau bisa dihitung dimensi dan kapasitasnya. Nah, dari masing-masing ruang itu ada hubungan ruang. Ini sudah coba kita urutkan seperti itu. Aktivitas pengguna, jenis dan durasi aktivitas ya. Silakan Anda bikin dalam bentuk tabeling, silakan. Nah, kalau aktivitas pengguna ini aplikasi rancangannya ya harus ada alur aktivitasnya. Dari mana ke mana. Ya, pola alur aktivitas. Kalau kebutuhan ruang di sini berdasarkan aktivitas pengguna ya, membutuhkan ruang apa aja. Nah, di sini Anda bisa mengelompokkan nanti primer, sekunder atau primer, penunjang dan servis. Silakan pembagiannya ya. Ini ada kelompok kebutuhan ruang ya, jadi primer, sekunder, bisa servis ya.
Jadi sudah ada kelompok-kelompok ya dari aktivitas pengguna ini tadi sudah bisa dikelompokkan kebutuhan ruangnya. Ya. Dari kebutuhan ruang ini ya berdasarkan kelompok ya itu misalnya dalam bentuk tabeling itu langsung aja di copy paste masuk ke spesifikasi. Ya, jadi kebutuhan ruangnya sudah urut berdasarkan primer sekunder service tadi ya, berikut rinciannya ya. Nah, ini masuk spesifikasi sebagai spesifikasi pencahayaan, penghawaan, akustik, ME, plumbing ya. Nah, ini ada sketsa standar ruang berdasarkan spesifikasinya. Kalau dimensi ini ya berdasarkan kapasitas ada daya tampung ya, sehingga memunculkan perhitungan dimensinya, menentukan berapa meter persegi ya. Jangan lupa untuk penghitungan dimensi itu ditambahkan area sirkulasi 20-30% ya. Terus hubungan ruang, ini pola hubungan ruang. Ini ada matrik hubungan ruang, ada diagram bubble. Nah, sehingga di sini nanti menghasilkan konfigurasi ruang ya, istilahnya di konsep tadi ya. Selanjutnya bentuk dan tampilan. Ya, kalau bentuk dan tampilan itu proses transformasi bentuk seperti yang dijelaskan di depan tadi, apakah Anda pakai tipologi, apakah pakai analogi, apakah pakai gubahan massa, apakah pakai metafora, sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatannya. Ya. Terus proses transformasi bentuk, bisa gubahan massa, tipologi ini tadi ya. Nah, aplikasinya sketsa transformasi bentuk, ya bisa interior, eksterior, interior, detail-detail, ornamen dan lain-lain, ya. Tuh, ya. Selanjutnya untuk sistem struktur, ya. Pemilihan struktur yang sesuai dengan fungsi bangunan, ya, sistem kerja struktur, ya. Ini dalam bentuk sketsa, ya, sistem struktur atau lebih mudah biasanya menggunakan gambar potongan lah minimal. Jadi bisa menunjukkan substructure-nya, fondasi, middle structure-nya, ya, dinding, kalau atau substructure-nya, atap, ya. Selanjutnya spesifikasi material, ini pemilihan material arsitektur maupun struktural ya. Jadi dari bentuk dan tampilan itu bisa dijelaskan spek materialnya ya. Selanjutnya sistem utilitas. Nah, ini utilitas bangunan. Nah, ini menggunakan sistem utilitas apa? Jadi skema ini juga bisa dari potongan atau 3D tentang skema sistem utilitas untuk bangunannya. Oke. Oke, itu terkait dengan pola kerangka analisis. Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk alur analisisnya itu kalau semisal dari kelompok saya mulainya dari analis fungsi terus ke pengguna ruang baru tapa itu bagaimana, Pak? Boleh. Ya, boleh. Jadi begini biasanya. Jadi analisis itu sebenarnya tidak harus dimulai dari analisis site. Ya. Nah, kenapa kemarin kita urutkan karena sebenarnya itu teknis untuk mempermudah cek progres saja. Tapi sebenarnya itu boleh, misalnya dari analisis fungsi ruang dulu boleh, dari bentuk tampilan dulu boleh sebenarnya dalam prakteknya ya. Tapi yang penting adalah bagaimana keterkaitan antara analisis itu nanti ya. Jadi itu biasanya tergantungin ya apa istilahnya prioritas ya, istilahnya prioritas. Oh ini kalau kita mendesain area ini, kita menentukan kebutuhan ruangnya dulu, baru kita bisa menata site. Itu biasanya seperti itu. Atau justru kalau site-nya cukup luas, oh nggak bisa, ini harus menentukan blok-blok penataan site-nya dulu, baru kita bisa menentukan fungsi-fungsi ruangnya. Jadi
intinya boleh, ya boleh saja, ya. Jadi begitu ya. Iya Pak, terima kasih Oke. Pak. Ya, silakan yang lain. Ya. Oke. Lagi? Belum ada? Bapak merebut rumah sakit, aku masukkan Belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau belum ada, ini kita juga sudah habis waktu terkait dengan gimana? Yang terkait dengan yang belum saya komentari, kita komentari via grup atau kita perlu buka Zoom lagi, atau Anda cek semuanya sesuai dengan yang kita sampaikan ini. Cek aja dulu. Halo? Ya Pak, mungkin untuk dicek dulu ya Pak. Ya, dicek Disesuaikan. berdasarkan analisis aspek yang dikaji sama output konsep ini ya. Oke, intinya silakan Anda running terus ya, jalan terus ya. Jadi saya lihat secara umum sudah cukup bagus, cuman kadang kurang lengkap, terus kurang penyajiannya, terus aspek-aspek yang dikaji itu kurang sesuai saja. Jadi tolong dari masing-masing kelompok silahkan Anda ngecek ya berdasarkan kerangka analisis dan konsep ini. Nah, habis ini materi ini saya share kembali lah di grup ya. Gitu ya. Baik Pak. Baik, ya. Ini untuk perkuliahan hari ini juga saya record, nanti kita share juga linknya. Terima kasih, saya kira cukup. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.